Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas metode bisection ya, untuk menyelesaikan akar persamaan nonlinear. Dan ini merupakan video kelanjutan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu rank pencarian akar persamaan nonlinear. Nah, pembahasan kita yang sebelumnya, di video sebelumnya itu kan kita sudah bisa memastikan ya apakah akar persamaan yang kita cari atau X0 ya itu berada pada rentang yang sudah kita tentukan, berada pada batas bawah dan batas atas yang sudah kita tentukan. Batas bawahnya B, batas atasnya A ya. Dan X0 ini berada di antara B dan A ini, walaupun kita belum tahu posisinya di mana. Kemudian apa? Kemudian kita cobakan satu persatu nilai X yang berada di antara B dan A. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti ini, cara coba-coba nilai di antara B dan A ini kan sebenarnya prosesnya masih sangat lama gitu ya. Apalagi kalau seandainya kita menggunakan ketelitian sampai 3 angka di belakang koma, misalkan 4 angka di belakang koma. Nah, itu kan butuh iterasi yang banyak kalau seperti itu. Nah, ada cara yang lebih baik ketimbang kita mencoba-coba satu persatu nilai yang ada di antara B dan A. Caranya yaitu dengan mempersempit rentang B dan A ini. Ya, jadi kita persempit rentangnya. Cara mempersempitnya bagaimana? Salah satu cara memperpendek rentang ini yaitu dengan bagi 2 ya. Anggaplah yang bagi 2 sama rata ya, sama besar ya, bagi 2 sama panjang ya. Jadi anggaplah yang di tengah-tengah ini XT misalkan seperti itu. Nah, kalau X0 ini berada di antara B dan A, dan sekarang rentangnya ini sudah kita bagi 2, ini kan X0 bisa saja berada di sisi sebelah kiri XT, atau bisa saja berada di sisi sebelah kanan XT gitu ya. Nah, untuk bisa mengetahui X0 itu berada di kiri atau di kanan XT ini, cara yang kita lakukan adalah sama seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya ya. Jadi untuk mencek apakah X0 itu berada di antara B dan XT atau dia berada di antara XT dan A gitu. Tinggal kita cek saja FB kali FXT apakah kecil dari 0 atau tidak, atau FXT dikali FA apakah kecil dari 0 atau tidak. Kalau kecil dari 0, kalau FB kali FXT kecil dari 0, maka otomatis X0 ini berada di antara B dan XT ya. Tapi kalau seandainya FXT kali FA kecil dari 0, maka X0 ini berada di antara XT dan A. Tapi nanti kita tidak perlu coba kedua-duanya ya. Kita tidak perlu coba FB kali FXT dan FXT kali FA. Cukup satu saja gitu ya. Karena kalau X0 itu kan kalau tidak berada di sisi sebelah kiri, berarti dia di sisi sebelah kanan gitu ya. Jadi misalkan di sini kita gunakan yang ini saja nih. Ya, yang ini kita tidak gunakan. Yang sebelah ini kita tidak gunakan. Jadi ya, apakah FB kali FXT kecil dari 0? Jika iya, maka X0 itu berada pada B dan XT gitu ya. Jika tidak, maka X0 itu otomatis berada pada XT dan B dan A ya. Nah, jadi kita hanya perlu lakukan pengetesan B dan XT atau XT dan A. Dan rentang yang di dalamnya tidak ada X0-nya, kita tidak perlu gunakan lagi atau kita abaikan saja gitu ya. Jadi misalkan di sini anggaplah
FB kali Fxt-nya kecil dari 0 gitu ya. Berarti X0 itu kan berada di antara B dan Xt. Atau rentang yang baru kan ini ya. Rentang yang baru yang akan kita gunakan adalah yang B dan Xt. Batas bawahnya B, batas atasnya A, di mana A yang baru ini adalah sama dengan Xt. Kan demikian ya. Setelah itu kita lakukan lagi proses yang sebelumnya gitu ya. Proses yang sebelumnya itu apa? Bagi dua lagi antara B dan A yang baru ini. Anggaplah ini Xt-nya di sini di tengah-tengah gitu ya. Kemudian kita cek lagi X0 itu berada di antara B dan Xt atau Xt dan A gitu ya. Kalau seandainya misalkan X0 itu sekarang berada di antara Xt dan A gitu. X0-nya berada di sini. Nah, gitu ya. Ini kan artinya batas bawah yang baru B ini sekarang kan sudah sama dengan Xt. Dan X0 itu berada di antara B dan A yang baru. Nah, proses ini akan kita lakukan terus-menerus. Ya, kan kalau kita lihat di sini kan setiap iterasi rank pencarian akar kita itu selalu menjadi setengah dari yang sebelumnya gitu ya. Kalau kita lakukan terus-menerus, otomatis nanti lama-kelamaan rentang pencarian akar kita ini semakin lama semakin kecil gitu ya. Semakin kecil, misalkan seperti ini, semakin kecil. Sampai nanti nilai B dan A dan Xt itu saling berhimpitan gitu ya. Karena X0 itu berada di antara B dan A, otomatis nanti nilainya juga akan mendekati X0. Jadi Xt ini otomatis nanti akan mendekati nilai X0 yang kita cari. Nah, seperti itu. Jadi nilai yang akan kita dapatkan nanti adalah nilai pendekatan ya. Kan salah satu perbedaan antara metode numerik dan metode analitik kan solusi yang kita dapatkan pada metode numerik kan solusi hampiran ya atau pendekatan gitu. Artinya nanti tentu saja solusi yang kita dapatkan itu ada errornya gitu ya. Pasti ada errornya. Nah, kalau kita mau buat langkah-langkahnya ini seperti apa nih? Langkah-langkah pencarian X0-nya ini seperti apa ini? Langkah pertama tentu saja kita tadi adalah tentukan batas atas, batas bawah, dan batas atas ya. Di mana X0 itu berada di antara batas atas dan batas bawah ini. Berikutnya adalah bagi dua jangkauan B dan A ini ya. Bagi dua artinya kita cari nilai tengah antara B dan A gitu ya. Anggaplah nilai tengahnya tadi kita tuliskan Xt ya. Di mana Xt itu kalau ini B dan A, maka Xt itu kan harusnya penjumlahan B plus A ditambah 2 ya, dibagi 2 ya. Kita hitung B plus A bagi 2. Ini 1, misalkan 2. Yang ketiga, uji apakah FB kali Fxt kecil dari 0 gitu ya. Apakah FB kali Fxt kecil dari 0 gitu ya. Kalau dia kecil dari 0, jika iya ya. Jika iya, ini kan artinya batas atas dan batas bawah yang kita yang baru tentu saja adalah B dan A, di mana A-nya ini sekarang adalah Xt ya. Artinya di sini kita harus update nilai batas atasnya ya. Update nilai batas
atas, yaitu batas atasnya adalah A sama dengan XT. Kan demikian ya. Jika tidak, update. Kalau jika tidak kan otomatis rank kita yang baru adalah yang XT dan A ini ya. Artinya batas bawah kita yang baru kan ini. Artinya update nilai batas bawah ya. Dimana batas bawah kita yang baru itu nilainya sama dengan XT. Kan demikian. Kemudian apa? Kemudian ulangi langkah kedua. Kan setelah kita dapat batas atas dan batas bawah yang baru, tentu saja kita ulangi lagi prosesnya ini sampai nanti rank pencarian kita itu berhimpitan atau mendekati nilai X0 yang kita cari. Nah, ini kan kalau hanya seperti ini saja langkah-langkah kita kan tentu saja ini terjadi pengulangan terus-menerus ya. Tidak berhenti gitu. Programnya nggak bakalan berhenti kalau hanya seperti ini saja gitu ya. Berarti di sini kita perlu menghentikan program kita gitu ya. Jangan sampai dia terus-menerus berulang tanpa berhenti gitu ya. Kapan dia berulang? Kapan dia berhenti dari pengulangan ini atau kapan dia keluar dari pengulangan ini? Misalkan jika sudah sampai batas iterasi yang kita sudah tentukan misalkan. Yang ditentukan. Misalkan kalau sudah sampai kita melakukan 100 iterasi tapi belum dapat juga hasilnya, misalkan ya udah berhenti aja gitu. Misalkan seperti itu ya. Atau yang kedua, jika errornya sudah pada batas yang ditentukan. Nah, jika kedua ini terjadi, jika salah satunya berarti ya, jika salah satunya terjadi maka hentikan pengulangan dan kita dapatkan nilai X0-nya. Jika tidak, jika belum sampai batas iterasi dan belum errornya belum pada batas yang kita inginkan, ya berarti kita ulangi lagi gitu ya, ulangi langkah kedua. Kan gitu ya, prosesnya seharusnya seperti ini. Nah, ini kan kalau dari segi prosesnya saya rasa ini tidak terlalu rumit ya. Jadi kita hanya terus-menerus membagi dua rentang pencarian akar kita. Nah, sekarang bagaimana dengan programnya ya?